Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Sherly senang banget karena hari ini Sherly dikasih kesempatan untuk bukan hanya bertemu tapi belajar dari seorang perempuan muslimah keren, businesswoman, rendah hati. Sherly langsung aja, beliau adalah Teh Gaida Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus gini ya kalau awat? Iya, Gini aku. Udah mau keluar ceritanya. nanti habis kegiatan ini Sherly langsung bisa logat Sunda gitu, nanti ajarin ya, Teh. Ya. Alhamdulillah ya. Udah bener belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan harus selalu memuji ya. Masya Allah. Itu Teh, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Sherly dan tim sudah dikasih kesempatan untuk ikut bersilaturahim ke sini. Justru gini yang seneng banget, justru alhamdulillah bersyukur ya, karena kalau kedatangan tamu itu kan barokah ya, insya Allah. Amin ya, amin. Aktivitas apa Teh sekarang? Sebetulnya kalau ditanya aktivitas yang paling utama ya ibu rumah tangga sih. Paling utama ibu rumah Iya, tangga. Ibu rumah tangga, pekerjaan utama ya itu ya, dari 4 orang anak. Sambilannya kadang jualan baju. Jualan baju. Kadang- Ini kita di butiknya Teteh ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Kadang juga jalan-jalan atau kadang bikin konten gitu ya. Terus kadang juga alhamdulillah di yayasan sekarang Teh di Darut Tauhid. Alhamdulillah belajar sih sebenarnya. Belajar, diamanahkan di bidang pendidikan ya Teh ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi teman-teman, nama lengkap beliau ini adalah Teh Gaida Suraya. Kata orang Teh, nama itu kan doa ya. Pernah nanya nggak sih ke orang tua itu kenapa dikasih nama itu dan artinya apa? Sebetulnya yang didoakan saat memberikan nama itu apa, kata Teh? Hah? Ini baru kayaknya gini ditanya gini. Gimana tuh? Alhamdulillah ya, udah sempet nanya, alhamdulillah. Tapi ini jadi doa banget dan motivasi ya buat Gaida. Kalau kata mama, kenapa kasih nama Gaida? Karena ingin aja. Dan juga memang ada ya artinya, yaitu yang muda yang lembut katanya gitu. Terus Suraya tuh bintang. Jadi mudah-mudahan bisa bersinar terus gitu ya, menerangi gitu ya. Iya. Dan sebagai cahaya. Terus kalau yang muda yang lembut, ya ini jadi reminder sih biar kalau Gaida kan agak pecicilan dan juga agak gimana gitu, langsung oh ya harus lembut gitu. Oh gitu ya? Oke, emang pecicilan sama lembut ini dua hal yang berbeda kah? Gak tau lah, pokoknya ya intinya kan Gaida harus berusaha lebih penuh kasih sayang, kelembutan gitu kan, dan emang itu kan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan seorang wanita juga diharapkan memang seperti itu kan, makanya Masya Allah sih, Gaida bersyukur banget dikasih nama ini. Jadi Gaida diingetin terus pas Gaida pengen gitu, langsung Tahan, ingat gitu ya. ya gitulah, mudah-mudahan ya. Iya. Nah, Teh dan teman-teman semua, jadi kan Teteh ini selain dikenal sebagai anak dari seorang tokoh terkenal ya Teh, Punten, Teteh ini juga adalah seorang businesswoman, juga adalah seorang desainer. Kita bisa lihat di sini nanti teman-teman, Sherly akan cantumin footage-nya. Boleh tahu nggak Teh, itu awal mulanya kayak gimana bisa memutuskan untuk memulai ini? Apa memang dari dulu bakat-bakat bisnisnya udah ada, saat sekolah udah mulai jualan-jualan, atau gimana awal mulanya? Ya Masya Allah ya, kalau ditanya ini jawabannya hanya satu, qadarullah. Oh, ya semuanya akan terjadi otomatis atas izin Allah, tapi awal mulanya gimana? Jadi kan kalau Gaida tuh sebetulnya pendidikannya itu adalah fisika. Jadi ternyambung di ITB kan ya? Di ITB alhamdulillah. Jadi nggak nyambung pisan sebenarnya dari bisnis jualan baju gitu ya. Tapi qadarullah, karena dari kecil tuh sebenarnya Gaida seneng kayak berhayal, bikin sesuatu, terus suka pengen bikin apa, intinya sih kreasi aja. Gaida tuh seneng dari mulai menata rumah, terus juga bikin apa yang dipakai. Nah, terus qadarullah waktu itu juga keperluan diri. Jadi kayak waktu itu nyari baju muslim yang syar'i tapi anak muda banget itu masih jarang gitu. Kalau misalnya datang ke suatu pasar, banyaknya baju ibu-ibu yang payet, sedangkan ke kampus pakai itu rencem. Aduh, ini artinya tolongnya di-translate. Nanti di-translate di bawah ya teman-teman. Rencem itu apa gitu. Jadi kayak terlalu riweh gitu ya ke kampus pakai itu. Akhirnya bikin untuk diri sendiri. Terus teman-teman teh ngeliat, suka. Terus Gaida beli di mana, bikin, ya udah tuh pesen. Akhirnya pesen, oh ya udah tuh Gaida ngambil untung aja lah 10.000. Ingat banget, itu juga udah seneng. Awal mula 10.000 ngambil untungnya. Iya, terus
modal juga Gida nggak bilang sama orang tua jujur. Karena waktu itu teh aduh bisa disangka apa beda jalur sama orang tua gitu kan. Kan orang tua tuh dakwah dengan menjadi dai dan sebagainya gitu. Ari Gida malah ngurusin fashion baju gitu kan, takut. Akhirnya waktu itu ngobrol sama suami, untungnya udah nikah dan suami kan ngelihat gelagat-gelagat aneh banget ini setiap pulang ujian kenapa selalu ada gambar gitu. Artinya nggak bisa jawab. Malah ngegambar. Terus akhirnya ya udah atuh ada tabungan nikah waktu itu masih ada 500.000 modal. 500.000 jadi modal untuk memulai bisnis. Iya, dan nggak mau minta sama orang tua kan karena ya udah nikah pengen mandiri gitu kan. Terus akhirnya bismillah modal 500.000 bener-bener yang naik motor sama suami pulang dari kampus ke tukang kain gitu. Terus penjahit juga satu, udah gitu itu tetangga dan alhamdulillah santri waktu itu lulusan SSG santri siap guna. Alhamdulillah pas ditanya mau nggak jadi penjahit, mau, bagi hasil gitu kan. Terus udah gitu lama-lama alhamdulillah karena ternyata banyak, dan waktu itu the power of social media ya. Dan waktu itu belum belum musim Instagram. Jadi adanya Facebook aja sama Friendster, tahu nggak? Tahu. Oh, tahu. Kita masih di zaman itu, teman-teman. Oh, berarti usianya kira-kira. Jadi benar-benar the power of social media ya, dan blogspot waktu itu. Jadi tiap Gida ke kampus pakai tripod, kamera, udah gitu cari tembok kosong. Terus mix match hari itu Gida pencet timer, foto sendiri, langsung taruh di blogspot, dijelasin gitu. Ini stylenya ngarang gitu kan. Kadang Gida beli di thrift store gitu-gitu yang murah-murah gitu. Pokoknya nah terus selalu ada yang email, aku mau dong satu looks itu. Gida teh, ini kan Gida beli, ya udah tuh dibeliin sama Gida. Jadi kayak just tip gitu juga ya kalau zaman sekarang. Apa wela pokoknya yang bisa dilakuin bener-bener yang kita teh modal 500.000, sebelah yang beli. Lama-lama buka offline-nya di ruang tamu. Di ruang tamu sendiri? Iya, di sini sih masih di rumah mama ngechat sendiri gitu, ingat banget saking gak mau minta sama orang tua gitu ya. Dan lebih tepatnya takut gak dibolehin. Emang ada kemungkinan nggak dibolehin? Ya karena kan fashion tuh identiknya dengan gimana ya, terlalu penampilan gitulah. Tapi akhirnya Masya Allah ya alhamdulillah ya, Bapak tuh selalu ngingetin Gida, memang Gida Bapak mah nggak pernah nyuruh Gida harus jadi apa sesuai dengan kata-kata Bapak. Yang penting apapun yang Gida lakukan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah ini semata-mata Gida cuman menyalurkan hobi atau ini ada bagian dari dakwah? Kalau misalnya ada, boleh lanjutin, tapi kalau enggak coba Gida istikharah lagi. Jadi nggak pernah yang ngomong nggak boleh gitu, enggak. Dari dulu dari Gida kecil selalu diajak berpikir, diskusi, dan juga mudarat manfaatnya apa, lebih banyak manfaat atau mudarat. Kalau lebih banyak manfaat lanjutkan gitu. Jadi ya alhamdulillah diingetin terus, dan itu lebih berharga dari modal ya menurut Gida. Modal uang. Support sistemnya berarti betul, alhamdulillah ada gitu ya. Ada, tapi memang waktu itu Gida nggak minta modal sih. Jadi Gida diem aja, walaupun gening banyak ya produksi teh butuhnya gitu. Tapi ya balik lagi alhamdulillah, yang penting Gida berusaha dulu lah, ikhtiar gitu. Dan ternyata dari situ ketemu komunitas yang akhirnya ternyata ketika kita membangun suatu bisnis dan ada komunitasnya, berarti kan alhamdulillah tuh ada target market yang pas. Jadi sama Allah ya alhamdulillah itu salah satu jalan, jadi bisa lebih berkembang gitu, dari mulai produksinya, terus ilmunya, karena Gida lulusannya fisika. Jadi kan gak nyambung, ilmu desain belum punya. Akhirnya Gida belajar dari desainer beneran gitu. Kayak teman-teman yang Masya Allah alhamdulillah baik-baik banget mau berbagi ilmu gitu sama Gida yang sebenarnya blank banget nih urusan desain. Waktu itu alhamdulillah ada Tante Irna Mutiara. Beliau bener-bener yang Gida tuh yang polos banget lah, nggak ngerti apa-apa, sama beliau tuh dibimbing sampai Gida akhirnya dikasih beasiswa sekolah di IFI, Islamic Fashion Institute. Baru waktu itu beneran nih dapat ilmunya gitu kan. Terus juga itu berarti di tahun berapa tuh dapat kesempatan? Berapa ya lupa tapi Gida udah anak 4 kok. Saat itu udah punya anak. Jadi sekolahnya teh nyusul. Jadi udah keburu jadi desaineran baru ambil sekolah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah disyukuri aja ya. Terus juga teman-teman kayak Uniria, terus Dian Pelangi itu baik-baik banget pada mau sharing ilmu gitu sama Gida. Jadi belajar tuh learning by doing banget. Bisnis juga waktu itu
kan nggak ngerti, terus nanya ke bapak, kan bapak memang pebisnis juga ya, terus kata bapak berenang aja sendiri, kalau disuapin Gaida nggak akan ngerti, katanya gitu. Kata Gaida mana gitu, tega, kata Gaida. Jadi berarti bapak nggak pernah kayak ngajarin teteh untuk bisnis, tentang bisnis? Enggak. Tapi Gaida ngerti sih, justru emang harus anclomin apa ya ini bahasa Indonesianya, terjunin gitu, supaya apa ya, itu ternyata hikmah dari berbisnis itu satu sih, sebetulnya lebih ke tauhid ya. Tauhid. Jadi kita tuh berusaha dan melatih diri agar bergantungnya hanya pada Allah. Oke. Yang mendatangkan orang beli produk kita itu kan Allah gitu. Terus juga ketika kita ada masalah ya kita bergantungnya sama Allah dulu gitu. Dan ternyata hikmah dari ya bertahun-tahun ini, baru berapa tahun? 13 tahun lah ya. Baru 13 tahun ya teman-teman. Tapi ya itu jatuh bangun ya gitu. Rugi pernah gitu kan. Kerugian paling besar berapa teh kalau boleh dibagi? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah, baiklah. Ya pokoknya pernah lah ya, berat gitu. Terus di-cheating karyawan pernah. Oh, pernah juga. Pernah. Terus juga ya asam garamnya pernah lah ya gitu. Tapi yang memutuskan teteh untuk akhirnya balik lagi itu apa? Karena satu sih niat. Jadi makanya memang kita kenapa harus meluruskan niat. Kalau semata-mata kita nyari cuan, emang gini ya cuan? Love juga sih ini, tapi ya udah ini cuan. caranya ya, kalau cuan aja, ya ketika nggak dapet kita akan down gitu ya, karena kan tujuannya nggak dapet. Tapi ketika kita niatnya, ya udah saya mah berbisnis ini niatnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan ya sarana belajar saya, dan ternyata Gaida mendapatkan hikmah banyak sekali lewat sini gitu. Melatih, ya itu balik lagi tauhid itu, gimana kita tuh bergantungnya memang sama Allah aja, nggak bisa sama customer, nggak bisa sama supplier gitu kan, nggak bisa sama pemodal gitu. Jadi benar-benar kayak nggak ada kepastian gitu kan, sedangkan yang pasti mah ya Allah gitu ya, pertolongan Allah gitu. Itu terus juga belajar mengamalkan sunnah. Oke, gimana tuh? Kan Rasulullah berdagang. Oh, oke. Siti Khadijah pengusaha. Iya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita bisa ngikutin gitu teladan yang terdebes gitu kan. Sedangkan kalau kita niatnya cuma mau memperkaya diri, ketika nggak nyampe kayanya, ya mungkin kita akan berat. Tapi karena niatnya adalah ngikutin sunnah. Jadi mau itu rugi atau mau itu untung, ya walaupun inginnya mah untung ya, dan manusiawi ya. Tapi ketika nggak dapet keuntungannya, oh hati ini langsung dah saya mah niatnya beramal soleh lewat sunnah, mudah-mudahan ini jadi jalan saya dicintai oleh Allah karena mengamalkan sunnah gitu kan. Oke. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan. Jadi nggak semata-mata jualan atau apa, tapi ya kita kan harusnya lebih visioner, karena visioner itu bukan hanya jangka panjang jangka pendek, tapi abis kita meninggal tuh kita mau kemana gitu kan. Justru itu yang lebih masa depan lagi kan gitu. Keren banget, dan ini menarik teman-teman. Jadi kalau kita dengar gimana Teh Gaida tadi memulai, berarti sejak kuliah kan, dan saat itu sudah menikah. Nah, belum ada yang belum di ini, karena Gaida teh melahirkan pas wisuda. Oh, Teteh melahirkan anak pertama ketika wisuda? Iya, jadi itu udah perut gede sekali wisuda, tapi itu udah dudetnya. Jadi pas dipanggil rektor, itu lagi mulus. Lah terus gimana, langsung dibawa ke rumah sakit? Udah siap ambulan, tapi ternyata pas waktu itu kan kontraksi palsu kayaknya. Biasanya kan suka ada kontraksi palsu. Alhamdulillah suami teh bawa kotak makanan, langsung kan coba-coba minum dulu ya, minum. Oh berkurang, ya udah, terus ada cemilan, makan, berkurang total. Alhamdulillah, ternyata itu lapar. Iya, oke. Itu mah beda tuh Teh. Iya makanya, karena tuh anak pertama nggak tahu. Ini kocak banget. Jadi nggak jadi, ya udah dipanggil ke depan udah aja. Oke, jadi pas waktu pindah toga itu kan masih hadir kan? Iya betul. Itu 9 bulan, tapi memang udah siap ambulan. Iya, oke. Nah jadi dengan mendengar cerita Teh Gaida saat memulai, menikah saat kuliah juga, terus memulai bisnis juga, boleh nggak Teh dibagiin ke Sherly, dan ini nih teman-teman yang penonton channel Sherly, itu gimana sih cara ngebalance, menyeimbangkan antara Teh Gaida sebagai business woman dan semua aktivitasnya sekarang dengan Teteh sebagai istri, sebagai ibu dari 4 orang anak yang itu memang tadi katanya adalah pekerjaan utama. Gimana Teteh ngebagi waktunya? Yang pertama adalah
Sebenarnya kalau ini sering banget ditanya, karena mungkin bagi beberapa orang gimana caranya. Nah, Gida juga nggak tahu. Teteh juga nggak tahu terus gimana. Iya, jadi kalau Gida pikir-pikir ya, Masya Allah, dengan amanah sebanyak ini, tapi Gida yakin orang lain banyak yang amanahnya lebih banyak dari Gida. Hanya Gida tuh bener-bener yang, ya Allah, saya tuh nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Oke. Jadi yang kalau Allah nggak ngatur dan semuanya diurus sama Allah, saya mah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya biar balance atau gimana bisa menjalani ini, ya benteng utama interaksi kita sama Allah itu menjadi prioritas di atas segalanya. Oke. Dari mulai kita bangun tidur, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, memang Gida ngerasa banget, wah kalau Gida nggak diprioritaskan hubungan Gida dengan Allah, ini nggak akan bisa ngejalanin peran ini dengan 4 anak atau kesibukan yang lain. Jadi makanya kalau ditanya, ya kuncinya adalah bukan berarti Gida udah deket ya, Gida masih belajar ya, tapi berusaha itu menjadi prioritas utama interaksi dengan Allah dan Al-Quran. Karena ternyata itu sangat menjadi benteng. Benteng menjalani hari ya, karena ketika ada ujian, Al-Quran itu benar-benar bisa jadi obat banget gitu. Ketika misalnya dalam satu waktu amanah berbarengan, terus harus memilih, harus tahu prioritas, dengan interaksi kita dengan Al-Quran itu, pikiran kita tuh jadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kan kita tuh yang bikin berat karena banyak pengen, tapi ketika kita melakukan atau kita melakukan apa yang kita butuhkan aja, itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi kelancaran dalam menjalankan peran gitu. Nah, itu sih kalau ditanya ya, sebetulnya bentengnya yang harus menjadi prioritas. Nah, bentengnya itu adalah berarti hubungan dengan interaksi kita dengan Allah dan Al-Quran. Ya, itu. Jadi logikanya kalau misalnya nih urusan teteh sehari-hari, mau itu bisnis, mau itu sebagai istri atau anak, sebagai ibu dari 4 orang anak, itu ada yang mulai ada gesekan, berarti yang pertama kali dievaluasi adalah jangan-jangan ada hubungan dengan Yang Maha Kuasa atau Al-Quran yang nggak beres nih. Betul. Gitu ya? Iya, karena itu mah udah pakem semuanya, semua urusan ya. Jadi dari mulai sholat gitu ya, oh iya ya sholat Gida teh kurang khusyuk atau kurang ngerti artinya, jadi makanya nggak khusyuk, atau cepet-cepet atau formalitas aja, kewajiban aja gitu. Tapi ya semuanya berproses ya gitu itu. Terus tapi memang kalau dari sisi duniawinya kan kita manusia biasa emang harus dikondisikan ya untuk istiqomah tuh. Jadi memang kita harus tahu prioritas hidup kita apa, terus juga dari setiap prioritas itu targetnya apa, memang kita tentuin supaya ketika ada kan godaan mah suka ada aja ya. Nah, kita teh tetap fokus gitu. Makanya ditentuin memang target dari tiap prioritas teh apa aja gitu. Terus memang dibikin jadwal. Karena ya kita mah manusia biasa ya gitu, butuh ya diatur sedemikian rupa itu dalam rangka ikhtiar kita mencapai bisa menjalani amanah dengan mudah-mudahan ya yang terbaik gitu. Dengan baik dan dengan terbaik. Iya, jadi menarik ketika Teteh bilang tadi mencoba mengatur, namanya juga kita manusia, dan bicara tentang konsisten teman-teman. Karena yang berat itu kan adalah konsisten, istiqomahnya. Betul. Nah Teh, saat namanya kan semangat naik turun, iman aja naik turun Teh, apalagi semangat. Boleh nggak di-share ke kita kondisi yang membuat Teteh berada pada posisi bangga atau seneng gitu, seneng banget, dan posisi paling di bawah yang membuat ngerasa kok ya bener-bener ini kayaknya sedang imannya sedang dicoba nih, kayaknya sedang di bawah. Da ujian mah ada wae Teh. Ada aja ya. Kan alhamdulillahnya yang salah satu fase hidup yang Gida syukuri ya adalah memiliki orang tua yang memang menjadi guru. Dan kita tuh memang butuh guru gitu. Jadi dalam menjalani apapun kita tuh butuh petunjuk kan, makanya lewat Al-Quran tadi ya. Terus juga kita kan nggak bisa langsung, butuh ada penerjemah yaitu guru gitu ya. Jadi Masya Allah ya alhamdulillah orang tua Gida tuh selalu reminder Gida dari kecil. Bapak juga. Jadi Masya Allah kalau nggak diingetin ya mungkin Gida bisa terlena. Dan nauzubillahnya ya nauzubillah dicabut nyawa gitu dalam keadaan terlena, itu kan kita nggak mau ya. Sedangkan cita-cita kita husnul khotimah gitu kan.
Jadi alhamdulillah Bapak itu guru kehidupan, guru dalam hal hati, terus tauhid, pokoknya Masya Allah banget gitu ya dalam hal ikhtiar juga gitu. Dan memang selalu ngingetin Geida gitu. Pas misalnya Geida rada-rada, kalau dulu mah apa ya, suka diingetin itu misalnya terlalu sibuk kayak gitu. Kalau orang lain kan ya emang pujian itu memabukkan sih Teh. Jadi kita kadang karena banyak yang memuji, kita nggak tahu diri kita yang asli seperti apa. Padahal kalau orang lain tahu, mungkin mereka nggak mau temenan sama kita. Oh gitu Karena ya? Allah menutupi aib-aib kita kan. Oke. Ya kalau kita ingat-ingat gitu, dosa teh banyak banget loh. Tiap waktu kita bisa melakukan dosa gitu. Yang tadinya kita udah istighfar, udah kayak seneng, tiba-tiba ngelakuin dosa lagi gitu kan. Jadi Masya Allah selalu diingetin sama Bapak, Geida pokoknya harus luruskan semua apapun yang Geida lakukan, luruskan niat karena Allah, bukan karena Bapak, bukan karena orang lain, bukan karena ya selain Allah gitu. Karena yang bisa nolong Geida hanya Allah gitu. Jadi ya udah itu selalu diingetin, terus caranya harus benar Geida, apakah Allah ridho, yang Geida cari apa, itu selalu diingetin. Dan hampir tidak memuji ya kalau Bapak, hampir tidak pernah memuji. Hampir tidak pernah memuji Teteh sebagai anaknya. Dari hal kayak prestasi kayak gitu, karena Geida ngerti sih justru itu bentuk pelatihan Bapak ke Geida. Mungkin mujinya nggak di depan Teteh kali, di belakang Teteh mah muji mungkin. Nggak tahu ya, tapi Geida mah nggak apa-apa juga sih. Maksudnya Geida ngerasa oh alhamdulillah, justru yang berharga itu adalah ketika kita diingatkan untuk kebenaran dan kebaikan kan. Oke. Kalau misalnya kita nggak diingetin, gimana? Iya. Kita punya banyak blind spot yang seringnya itu orang yang bisa di luar dari kita yang bisa mengingatkan. Betul. Dan orang terdekat kan mungkin lebih paham ya. Kalau orang lain kan ngelihat luarnya aja gitu kan. Jadi justru itu yang Geida, Masya Allah, alhamdulillah syukuri banget gitu ya. Betapa Allah baik banget gitu ya mengirimkan orang tua yang Masya Allah jadi jalan hidayah, pengen gitu. Jadi guru, jadi mentor, jadi guru, yang jadi selalu ngingetin. Masya Allah gitu ya, jalan hidayah. Terus juga memang ya orang tua mah selalu nge-backup anak ya, walaupun kita nggak mau ngomong, tapi ketika kita susah tiba-tiba hadir gitu kan, Masya Allah. Jadi itu yang Geida syukuri banget. Terus juga mama juga ya, dari kecil tuh benar-benar yang ngajarin Quran tuh nggak pernah bosan, walaupun Geida teh kabur masuk ke lemari makan kerupuk ya pasti. Itu usia berapa Teh? Kayaknya SD. Ayo Geida ngaji, set langsung masuk ke lemari, di lemari ada kerupuk. Atau ribut ya kedengeran keluar. Gimana sih? Ya tapi itu yang Geida syukuri dan belajar sabar. Gimana handle anak-anak dengan kesabaran, mengingatkan kebaikan itu kan butuh kesabaran ya. Masya Allah ya, itu yang sangat Geida syukuri gitu ya, alhamdulillah. Jadi bisa dibilang bahwa yang banyak mempengaruhi dan membentuk karakter Teh Geida sampai sekarang itu memang adalah guru orang tua gitu ya. Nah, kan kita tahu nih Teteh ini adalah anak dari tokoh yang cukup dikenal di Indonesia, sangat masyhur. Apa suka dukanya menjadi anak seorang tokoh besar yang terkenal di Indonesia? Masya Allah ya, ini takdir yang sebetulnya dulu pernah sih ada di fase atulah yang keren kan Bapak bukan aku gitu. Oh, pernah ada di fase itu ya? Karena kan mau nggak mau ya orang tuh ngelihat Geida, ngelihat bapaknya gitu kan, ngelihat ya pokoknya ngelihat orang tua gitu kan. Jadi kalau misalnya yang namanya anak muda kan dulu gitu pengen nyoba-nyoba, terus masa anak Agim kayak gitu, suka gitu. dikait-kaitkan gitu. Terus padahal kan atulah ada Geida juga pengen nyoba gitu kan. Tapi sisi lain, oh ternyata ini salah satu bentuk penjagaan Allah. Oke. Awalnya sempet yang beban banget gitu ya, mending harus gimana gitu, bentar-bentar diomongin, udah gitu kayak nggak ada privacy gitu ya. Tapi lama-lama oh berarti ya bayangin aja ngerasa banyak yang melihat gitu ya, apalagi merasa dilihat Allah, terus kita jadi takut kan melakukan sesuatu yang di luar syariat atau misalnya tidak seharusnya dilakukan. Iya betul, jadi kayak oh ternyata ini bentuk penjagaan Allah supaya saya terus memperbaiki diri gitu. Memang ada kadang ngerasa capek atuh, ya berarti yang bikin capek sebenarnya bukan orang lain kok, tapi diri Geida sendiri yang sebenarnya Geida melakukan ini karena Allah atau karena orang sih. Kalau ngelakuin karena orang pasti ada lelahnya. Iya betul. Tapi karena kalau karena Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk terus melakukannya gitu. Wah luar biasa. Jadi kalau sekarang udah ada di titik
cara berpikir atau mindset ya, ini mungkin cara yang Maha Kuasa menjaga kita agar tetap berada di jalan yang harusnya gitu ya. Amin, iya, Amin. karena mau nggak nerima juga udah takdir itu teh. Ya gimana aja? Jadi gimana tuh? Jadi kan harus diterima, Iya, tapi iya. cari hikmahnya gitu Iya, ya. iya. Yang mudah-mudahan ya itu tadi husnul khotimah sih pengennya kan Iya. di akhir gitu. Ya. Dan sekarang kan berarti memang sudah terjun langsung di dunia bisnis. Teteh sudah full lah bisa dibilang begitu. Untuk Sharly dan sebutlah misalnya teman-teman yang menonton ini ingin memulai bisnis teh, itu apa aja yang harus disiapkan kira-kira? Bismillah ya, sebenarnya kalau dibilang Gida business woman masih belajar banget ya beneran. Kita semua masih belajar. Iya Ini sih. merendah teman-teman. Enggak beneran Gida tuh kalau dibilang gitu teh, padahal Gida mah sebenarnya nggak bisnis banget. Jadi kan tiap orang passionnya beda-beda ya Iya, teh. iya. Nah ada yang passionnya memang jualan. Sebetulnya passion Gida tuh bukan di jualan. Oh, bukan? Bukan, Gida tuh seneng berkreasi. Oke. Jadi kayak bikin-bikin kayak gini ngelukis sendiri Oke. ya. Nah itu teh Gida teh seneng gitu kayak ngelukis, bikin sesuatu DIY gitu-gitu. Tapi karena realita ya, kita harus bisa memasarkan produk kita kan. Iya, iya, Mau iya. nggak mau jualan Mau nggak gitu. mau, Tapi sebenarnya kalau happy-nya banget tuh bikin kreasinya gitu. Oke. Nah buat teman-teman jadi saran kalau dari yang Gida rasakan ya memang menjalani sesuatu sesuai passion itu ada energi lebih gitu kan. Jadi passion itu apa sih yang ketika kita lakukan walaupun udah capek banget tapi tetap semangat, Tetap senang gitu ya. walaupun capek banget gitu ya Iya. nggak dapet uang misalnya Iya, iya. gitu tapi tetap semangat gitu. Nah itulah passion. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa menemukan passionnya supaya ada energi tambahan karena berbisnis tuh memang capek Oke. gitu. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Iya, Berbisnis itu memang ikhtiar capek. mah pasti capek kan Iya, gitu betul. ya, namanya kerja nggak ada yang nggak capek gitu Apapun ya. pekerjaannya. Betul, iya apapun, termasuk kita nolong orang juga deh sebenarnya mah capek ya, tapi kan ada kebahagiaan karena melihat senyuman orang lain, melihat orang lain bahagia gitu ya. Nah jadi buat teman-teman mudah-mudahan sudah menemukan passionnya atau sambil nyari nggak apa-apa gitu karena manusia mah gampang berubah, gimana lingkungan juga kan gitu. Nah kalau misalnya udah ketemu passionnya atau sambil jalan gitu ya, nah terus memang baiknya meluruskan niat juga sih karena Gida ingat banget pesan Bapak, kalau kita membesarkan diri sendiri pasti kita akan lelah. Tapi ketika kita membesarkan agama Allah yang walaupun pasti besar gitu ya, tapi kita menjadi andil dalam di situ, itu insya Allah Allah akan memberi kita kekuatan terus menerus gitu. Jadi kalau kita emang niatnya cuman aku mau nunjukin aku tuh bisa, akan ada titik jenuh Capek. dan lelah. Iya. Karena tujuannya ya hanya sampai situ. Tapi ketika kita niatnya, oh mudah-mudahan bisa sedekah lebih banyak, jadi banyak orang yang kebantu, terus juga ini bagian dari dakwah, insya Allah akan dibukakan jalan terus sama Allah dan Ada aja Allah akan energinya. memberikan kekuatan yang beda. Oke. Ya kan, Masya gitu. Allah, betul. Nah itu yang selalu Gida di reminder, oh ya karena godaan mah pasti ada, godaan niat belok tuh pasti ada. Namanya kita masih di dunia ya. Iya, dan niat ngelihat orang teh, oh dia udah kayak gini, Suka ngebanding-bandingin gitu ya. Nah itu salah satu yang bikin jiper ya kalau di iya, dunia iya. bisnis. Jadi kadang-kadang ngelihat brand orang udah sampai situ, aku baru sini gitu ya. Jadi balik lagi ke niat yang tadi gitu ya teh. Betul, itu the power of niat itu sangat powerful ya. Bagaimana kita menjaga supaya tetap istiqomah dan sustain gitu. Karena ujian mah ada aja kayak kemarin pandemi. Ya Gida juga terdampak usaha ini gitu. Dari yang omset sekian tiba-tiba anjlok banget sampai bingung ini ngegaji karyawan gimana gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah ketika kita bergantung sama Allah, bisnis ini bukan jadi sumber usaha kita loh. Oke. Kan bisnis itu bukan sumber rezeki kita. Rezeki kita mah dari Allah Iya, gitu betul. maksudnya. Ini mah hanya bagian ikhtiar kita gimana caranya kita jadi jalan amal soleh. Nah ternyata Allah bukakan pos rezeki dari yang lain gitu. Selama kita Bismillah aja niatnya ke situ, ya jangan menggantungkan rezeki kita dari bisnis karena bisa aja sekali Allah maksudnya udahlah ini mah bangkrut itu bisa banget gitu. Tapi sekali dapat banyak juga bisa. Itu bener-bener ya itulah ujian tauhid ya. Keren sekali. Teh, Enggak keren. terakhir pesannya buat kita nih anak muda, termasuk khususnya perempuan muslimah yang saat ini sedang mencari jati diri, yang saat ini tengah mencari passionnya tadi kata Teteh bilang, pesannya gimana? Buat para muslimah ya, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimah, ini kita lihat ke sini. Stop.
Bismillah teman-teman solehah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan juga menuntun teman-teman ya, apapun langkah yang mau ditempuh gitu ya. Dan yakinlah bahwa muslimah itu bukan hanya muslimah loh, tapi ini tuh benar-benar sebuah apa ya, fondasi dan benteng dalam suatu keluarga. Jadi ketika seorang ibu itu, Gida rasa ya, kalau kita lagi galau atau kita lagi mentalnya lagi agak-agak terganggu gitu ya, itu seisi rumah ikutan gitu. Oh gitu ya? Iya, tapi ketika kitanya happy, terus kitanya berusaha memberikan semangat dan menebar aura positif, itu benar-benar ikut Seisi semuanya. rumah juga akan ikut? Betul, itu. Oke. Betapa gitu ya, ini menjadi benteng. Jadi teman-teman, Masya Allah, mudah-mudahan dibimbing Allah untuk memanfaatkan waktu yang ada, terutama yang masih muda ya. Ini banyak waktu untuk belajar, upgrade diri. Sayang banget kalau waktunya dipakai untuk galau-galauan atau sesuatu yang zaman sekarang diuji dengan popularitas mungkin ya. Karena popularitas mah kalau emang takdirnya itu mah ada nanti takdirnya, tanpa harus kita kejar gitu sebenarnya. Tapi balik lagi, teman-teman harus tahu tujuan hidup ini apa, terus juga cari lingkungan yang benar-benar membuat teman-teman ya mudah-mudahan ingat sama Allah terus ibadahnya baik, kebaikan juga lebih banyak, dan satu, dekatkanlah diri dengan Al-Quran, itu menjadi prioritas utama. Benar-benar insya Allah itu Masya Allah banget lah, ayat cinta dari Allah tuh benar-benar obat segala obat gitu. Jadi dengan Al-Quran itu benteng diri, benteng hati, petunjuk, hiburan. Masya Allah, apalagi bentar lagi Ramadan ya, bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman bisa memprioritaskan Al-Quran dalam hidup dan rasakan perbedaannya dari mulai pikiran, hati, dan langkah teman-teman, insya Allah. Wah, luar biasa. Karena ucapan terakhir Teh Gaida demikian, saya jadi penasaran, Teh, target Teteh selanjutnya apa sih? Ada nggak hal yang belum kedapetan tapi sekarang lagi diupayakan, diikhtiarkan? Gak tahu ya, makin kesini teh kayak udah nggak pengen gimana. Ya udah, jalanin aja Jadi gitu kayak, ya. ya karena sekarang amanahnya di pesantren ya. Jadi ya cita-cita Gaida hanya pengen menjadi bagian dari dakwah aja itu. Udah. Kalau dari usaha ya jujur sempet Gaida juga yang pengen expand di mana. Nggak tahu sekarang tuh kayak ya dijalanin aja, alhamdulillah, yang penting bisa sedekah gitu kan, bisa jalan-jalan sama anak-anak, terus bisa nge-support dakwah, itu aja sih. Kalau cita-cita pribadi mah yang belum haji, pengen haji ya, itu takut kan. Itu kewajiban ya sebelum nyawa dicabut gitu, pengennya itu. Udah nggak ada lagi yang lain. Kita doakan semoga segera tercapai. Amin, amin, Ya dalam waktu Allah. dekat. Terima kasih sekali lagi Teh atas waktu dan kesempatannya. Ini pertemuan kita pertama ya secara langsung. Iya betul. Bener nggak sih? Jadi biasanya ngeliat Shirley di Biasanya IG. Shirley cuma ngelihat beliau ini dari IG. Jadi kita lihat-lihatan. Iya, Aduh maaf ya. sekalipun kita di satu sesi, tapi sesinya sesi online Teh, kalau Teteh Iya benar ingat. ya, iya benar-benar. Iya kan? Tapi ya senang sekali, semoga pertemuan pertama tapi bukan pertemuan terakhir. Amin. Amin. Makasih amin. banget teman-teman. Gaida juga mau mohon maaf, takutnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Pasti itu mah kesalahan dari Gaida, kalau kebenaran dari Allah, mohon doanya. Amin. Kita tutup, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.